Berkaitan dengan berita viral yang ada, yaitu seorang Aprilia Manganang yang saat lahir dianggap sebagai perempuan secara biologis, lalu kemudian ditetapkan sebagai laki-laki secara administratif. Kondisi ini disebut hipospadia, kondisi di mana terdapat lubang uretra di lokasi selain ujung penis. Terlepas dari perspektif medik, saya akan membahas ini menggunakan perspektif fikih Islam secara sederhana dan ringkas. Dalam Islam, kondisi yang dialami Aprilia Manganang disebut khunsa. Agar lebih jelas, untuk mendefinisikan kondisi Aprilia ini, saya akan mengutip penjelasan dari kitab Al-Hawi Al-Kabir, bab 8, halaman 168. Karangan Imam Al-Mawardi, beliau mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i. Al-khunsa huwallazi lahu dzakarun karrijali wa farjun kan-nisa'i aw la yakunu lahu dzakarun wala farjun wa yakunu lahu sakbun yabulu minhu, yang artinya khunsa adalah orang yang punya penis seperti laki-laki dan juga vagina seperti perempuan, atau ia tidak punya keduanya dan hanya punya lubang air seni untuk kencing. Dalam Islam, gender dan seksualitas perlu diperjelas karena akan berkaitan dengan tata cara ibadah dan hukum waris. Dalam Islam hanya ada dua kategori untuk menggambarkan seseorang yang lahir dengan kondisi alat reproduksi ganda, yaitu khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Dalam contoh kasus yang dialami Aprilia Manganang, saya mengklasifikasikan atau mengkategorikan ia sebagai khunsa ghairu muskil berdasarkan beberapa indikator yang ada. Khunsa muskil adalah, muskil sendiri dalam bahasa Arab berarti bermasalah. Jadi khunsa non muskil adalah khunsa yang tidak bermasalah. Disebut tidak bermasalah karena kelaminnya bisa jelas diketahui dengan cara melihat mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Kelaminnya ditentukan dengan alat kelaminnya yang aktif, atau bisa juga dengan gejala kejiwaan yang menentukan kelaminnya, seperti adanya haid. Jelas ini wanita. Intinya ada tanda yang nyata tentang kejelasan kelaminnya dan tanda itu berjalan normal. Sedangkan khunsa muskil, ini yang sulit. Karena itu disebut muskil atau bermasalah, karena tidak ada tanda yang nyata tentang kejelasan kelaminnya. Bisa jadi karena ia punya dua kelamin yang sama-sama aktif, atau juga tidak punya keduanya, akan tetapi hanya lubang kencing saja. Maka untuk menentukan butuh penelitian yang lebih mendalam, tentu dikerjakan oleh ahli bidang medis. Lalu jika ada yang bertanya, seandainya yang dialami oleh Aprilia Manganang juga dialami oleh seorang muslim, apakah ia boleh menjadi imam sholat? Jawabannya, tidak boleh jika makmumnya adalah laki-laki, tapi boleh menjadi imam dari perempuan. Semua ulama sepakat dan tidak ada yang menyelisih bahwa khunsa boleh dan sah menjadi imam sholat, akan tetapi hanya untuk kaum wanita saja. Sedangkan untuk kaum laki-laki dan sejenisnya atau khunsa, semua sepakat melarangnya. Dibolehkan bagi kaum wanita dengan alasan ia diragukan kelaki-lakiannya. Kalau sudah diragukan, maka tidak bisa untuk laki-laki dan sejenisnya juga. Akan tetapi tetap sah untuk wanita, walaupun madhab Malikiyah memakruhkannya. Imam Nawawi dalam kitab Raudatut Thalibin bab 7 halaman 29 mengatakan, "Fayaj'alu ma'an nisa'i rajulan wa ma'ar rijali imra'atan." Khunsa itu dijadikan laki-laki jika bersama wanita, dan dijadikan wanita jika bersama laki-laki. Maka jelas sudah, melihat, menilai dan mengamati ciri-ciri kondisi fisik dan gejala, serta indikasi yang dialami Aprilia, seperti tumbuhnya rambut di area tertentu sebagaimana pria, bentuk tubuh yang lebih menyerupai pria, tidak haid, hormon lebih menunjukkan ke arah pria, serta fungsi kelamin pria yang lebih aktif, maka kalau di dalam Islam Aprilia dikategorikan sebagai khunsa ghairu muskil, yang secara hukum kemudian mengikuti hukum yang dialami laki-laki. Cukup sekian video singkat dari saya, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga follow akun Instagram saya @fuad_mubarok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.